Manajemen tempat hiburan malam Kasbar yang berlokasi di kawasan Rungkut, Surabaya, mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Jawa Timur. Pertemuan ini digelar untuk meminta kejelasan izin operasional klub malam yang hingga kini belum kunjung terbit sejak diajukan pada Desember 2025 lalu. Pihak DPMPTSP menyatakan, manajemen masih harus memenuhi sejumlah perbaikan administrasi, mulai dari persetujuan bangunan gedung atau PBG, kota, hingga penyesuaian status usaha. Namun, tim legal Kasbar menilai proses ini sengaja diulur dan melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pihaknya juga menyayangkan sikap warga yang menolak uji kebisingan, padahal manajemen siap melakukan evaluasi redam suara. Juga tadi sudah lewat ya ini. Memang kami kan yang perizinannya Pak Samsudin di bagian pengawasan. Ya, jadi kami tidak urusan dengan, tapi kan kami minta pertimbangan karena ya wilayah kota Surabaya ini kami minta pertimbangan wilayah kota Surabaya harus mereka juga sama-sama bertanggung jawab atas itu. Kalau ketika kita minta masukannya, jadi hal-hal yang sudah saya sampaikan ketika saya sampaikan ke Pak Edi bahwa kita mengirim surat ya dari Pak Sekda ke Wali Kota ya, dan kami juga sudah dibalas juga waktu itu dari Pak Sekda ke kami ya, jadi terus kemudian kami dapat disposisi dan pada prinsipnya kami harus merapatkan kembali ya, karena ada poin-poin dari surat tanggapan dari Sekda itu yang perlu kami klarifikasi karena di situ membunyikan ya, di situ membunyikan bahwa persyaratan dasar tidak sesuai ya. Menerbitkan perizinan. Karena seringkali kita nggak tahu, kita nggak mencurigai kan Bapak ini terkait dengan rekom yang sudah dikeluarkan oleh Bu UPD yang menjadi kewenangannya, ini seringkali banyak menemukan kesalahan-kesalahan dan kita tetapkan bahwa terkait rekom yang dikeluarkan oleh UPD teknis itu kita lakukan peninjauan kembali. Diterima sah-sah itu. Ini gak perlu. Itu undang-undang Pak. Yang bisa dikatakan oleh Gubernur Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa masih Bapak mencakup tinggi begitu dan sebagainya, berarti undang-undang itu tidak berlaku dong. Monggo nanti untuk bisa klarifikasi, oh ini berlaku nggak terhadap ini ya, mohon maaf kami pelaksana di sini Pak, ini terkait ini. Kalau memang Bapak mengajukan, oh ini secara saya ini, silakan nanti mengajukan bahwa klarifikasi terhadap. Saya sebagai tim hukum manajemen Kasbar melihat ada satu kejanggalan karena pelaku bisnis ini kan memberikan sumbangsi pajak terhadap negara dari PBB, pajak restoran sama PBH yang memberikan kontribusi terhadap negara untuk menyelenggarakan negara. Pengusaha sebagai wajib pajak itu mempunyai kewajiban sebagai pelaku bisnis sudah melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Namun kenyataannya perizinan sampai sekarang belum mendapatkan satu perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP. Berarti ada diskriminasi dalam perizinan. Sedangkan perizinan tersebut itu sudah diatur oleh Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 53 ayat 2 dan junto pasal 53 ayat 3 yang dimana ada batasan 10 hari kerja bila mana tidak dikeluarkan dianggap diterima dan harus dinyatakan selesai secara hukum. Sedangkan kita mulai ngajukan perizinan itu mulai tanggal 22 Desember tahun 2025 sampai sekarang kurang lebih hampir 4 bulan belum ada kepastian hukum, seakan-akan digantung permasalahan ini, perizinan ini dengan punya alasan harus memperbaiki SKRK, PBG dan sebagainya. Saya sebagai tim hukum merasa aneh dan janggal. Kenapa sih undang-undang bisa dikalahkan pergub? Padahal pergub seharusnya tunduk pada undang-undang. Menurut hukum tata negara, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, baru TAP MPR, baru
peraturan pemerintah, putusan presiden, peraturan menteri, baru peraturan gubernur, peraturan wali kota. Seharusnya peraturan gubernur harus berjalan seiring dengan undang-undang. Undang-undang tidak bisa dikalahkan. Mengenai upaya-upaya dari manajemen, kita banyak melakukan perbaikan-perbaikan dari mulai kawasan peredam sampai mulai uji kebisingan. Namun dari warga yang melakukan demo merasa dirinya terdampak, kita kesempatan waktu untuk melakukan uji, bahkan dia menolak untuk uji kebisingan. Bagaimana kita bisa memperbaiki kalau warganya sendiri menolak? Apapun bentuk perbaikan, kita sangat welcome terhadap warga yang terdampak. Sekian. Kini pihak Kasbar berharap adanya kepastian hukum dan transparansi dari Pemprov Jatim agar tidak merugikan pelaku usaha. Berperdam. Bisa ditunjukkan Pak, tunjukkan yang Ini sudah ada berperdam, ada gaspolnya di dalam, ada 2 lapis. Ini juga ada 2 lapis, Pak. di atas atap. Di atas atap pun juga sudah ada semuanya. Ya. Itu panjangnya kurang lebih 5 meteran. Jika kita pastikan mereka bergetar ke sini, ada lagi ruang kosong, ada lagi peredam lagi kembali. Kita lihat ada ruangan, ada 2 ruangan yang di belakang itu batas dinding kami di sini. Ini terbuka pun juga tidak akan tembus sampai ke belakang, karena di sini itu ada 2 lapis ruangan di mana masing-masing ruangan itu dibangun dengan 2 lapis peredam menggunakan gaspol. Apa yang musik-musik yang ada di sini. Kalau ini sampai bocor, maka dan ada rumah warga yang dia di belakang sini, Pak. Persis ini kamar tidurnya. Oh ya, Dia mengatakan dia tidak terganggu. sama sekali. Dari Surabaya, Tim Warna Kota mewartakan.